Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendatang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bekerjalah di antara setiap kami Tuhan. Bertahtalah dalam setiap kami Tuhan. Kami perlu Kau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Engkaulah yang ku perlu, Engkau terutama di hidupku. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
lagi dengan kesungguhan hatimu. Kita mau nyatakan pujian ini. Bekerjalah mentor, ya Roh, bekerjalah di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan bertahtalah lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu.
bersyukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami. Kau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami dan setiap kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kalau siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersuka kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia adalah Allah yang hebat. Sama-sama kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta
dalam dunia. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, karena kita telah dimenangkan oleh nama-Nya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasaannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na, oh na 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 na, oh. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Mari semua-semua katakan. Imanku berkata
kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amin. Mari boleh saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan setiap kehidupan kita. Dan kita rindu hari ini mau diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Kita mau katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu dengan kepada hamba-Nya saya menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kerinduan, keinginan kita untuk bersama-sama selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan seraya menyembah kepadamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Indah bersama-Mu selamanya. Angkat hati dan suaramu menyembah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah.
Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami rindu selalu bersekutu denganmu, mengalami kuasa dan hadiratmu dalam hidup kami, mengalami perubahan-perubahan kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, melalui Roh Kudus yang berkarya terus dalam hidup kami. Biarlah kami membuka hati kami senantiasa, dan Roh Kudus selalu berkata, memimpin, dan mengubahkan hidup kami. Pagi hari ini Bapa, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan untuk tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami mau belajar dan terus belajar hidup berkenan kepadamu. Pagi hari ini kami semua akan mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami mampu melihat, mampu percaya, dan memandang kebenaran-kebenaran-Mu, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Karena sungguh pada akhirnya hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang akan mengalami kebahagiaan. Dan itu adalah kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah ketenangan ada dalam ruangan ini saat kami mendengar firman-Mu. Biar kami boleh berkonsentrasi. Seperti kami berjalan dalam kegelapan dan melihat terang itu. Kami akan fokus dan Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi salam. Biarlah pagi ini merupakan pagi yang penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Paskah, bahkan mungkin lebih dari sekali kita merayakan Paskah. Di beberapa undangan-undangan kita merayakan Paskah. Dan biarlah kemenangan itu juga menjadi bagian kita. Kemenangan di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan kita yang merayakan dan mengalami Paskah dalam kehidupan kita. Pada minggu ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Di triwulan yang kedua bagaimana kita belajar untuk menjadi gereja yang kuat. Sekali lagi di 3 bulan ini kita belajar bagaimana gereja menjadi kuat, bagaimana keluarga kita juga menjadi kuat, bagaimana hidup kita juga menjadi kuat. Sebab jika kekuatan itu ada dalam kehidupan kita, maka sungguh tantangan-tantangan, gelombang-gelombang kehidupan yang menerpa setiap orang, kita akan tetap berdiri karena kekuatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan itu, sekali lagi kekuatan itu bukan dari apa yang kita miliki. Baik itu kekayaan, baik itu pangkat yang kita sedang kerjakan, tetapi kekuatan itu datangnya sumbernya dari kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu memberikan kekuatan baru bagi kita, maka Ia akan memampukan kita menjadi orang-orang yang kuat. Salah seorang penulis buku mengatakan bagaimana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah salah satunya bukan hanya berbicara masalah bahasa-bahasa yang banyak disuarakan di gereja-gereja, tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satu cirinya adalah ketika menghadapi badai gelombang kehidupan yang lain berguguran, dia tetap berdiri kokoh dalam kebenaran. Itu adalah salah satu orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, sebagaimana apa yang sudah saya bagikan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan survei. Bapak Ibu Saudara, survei di antara Bapak Ibu Saudara, di antara kita semua. Tetapi surveinya dalam bayangan saja, dalam angan-angan. Nanti Bapak Ibu bisa centang, contreng, atau apapun. Tentu ini dalam kejujuran. Dan pertanyaan pertama adalah, apakah dalam 1 tahun terakhir ini, Bapak Ibu pernah menyaksikan ke 1 atau 2 orang mengenai keubahan hidupmu oleh karena Kristus? Dalam 1 tahun terakhir ini, apakah Bapak Ibu pernah menyaksikan perubahan hidupmu kepada salah 1 atau 2 orang dalam waktu 1 tahun ini? Sudah simpan dalam hati. Jawabannya ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, apakah dalam 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu pernah menyampaikan Injil atau kabar baik kepada 1 atau 2 orang di 1 tahun ini? Yang pertama, menyampaikan perubahan hidup, menyaksikan perubahan hidup. Contoh misalnya, Mas, saya bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya suka marah-marah tanpa sebab. Tapi setelah Yesus jamah saya, sekarang saya menjadi orang yang sabar. Itu contohnya. Atau mungkin contoh lagi, Bu, saya ini mau menyampaikan, dulu ini saya ini orang yang paling cetil, paling medit. Tapi setelah Tuhan jamah hidup saya sekarang kok malah senang memberi. Gitu. Itu perubahan kehidupan. Tapi itu tidak disimpan, tapi disaksikan kepada orang lain. Yang kedua, menyampaikan kabar baik, Injil Tuhan. Kemudian yang ketiga, apakah dalam 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu pernah menjemput, mengantar, membawa 1 atau 2 jemaat ke gereja? Sudah dicentrang semua dalam angan-angan, sekarang dikumpulkan. Kalau dikumpulkan Bapak Saudara, kira-kira kalau survei gereja ini yang diwakili oleh beberapa departemen pada waktu itu, nilai penginjilannya dari 5 fungsi gereja, penginjilan ada di level yang terakhir. Ini survei yang berikutnya, tapi masih dalam angan-angan Bapak Ibu, kira-kira mengenai peningkatan atau tidak. Ini jawaban Bapak Ibu yang akan sangat menentukan. Memang kita lebih suka dari beberapa pendapat, dan yang dialami gereja-gereja masa kini, lebih suka untuk bersekutu, berfellowship, lebih suka berdoa, lebih suka acara-acara, momen-momen yang besar-besar dalam gereja. Contoh, orang suka Natalan. Kalau Natalan itu penuh mesti, dari bawah sampai atas penuh. Kemudian kalau Paskah juga sama penuh. Nanti ulang tahun gereja kita berharap juga penuh juga. Tapi hari-hari biasa tidak terlalu banyak menarik. Tetapi apalagi kemudian dikerucutkan, kalau kemudian dinilai seberapa banyak orang yang menyaksikan kepada orang lain perubahan hidupnya, itu nanti akan bisa dinilai di CP masing-masing, di connecting people masing-masing, karena fokusnya di sana adalah perubahan hidup.
Kemudian perubahan peran. Melalui penjangkauan, melalui perawatan, melalui penjangkauan dan pengutusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini akan bisa terjadi ketika Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, itu adalah sumber kekuatan untuk kita bisa memiliki hati Tuhan, sehingga kita akan bisa membawa orang-orang yang berada dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib melalui kesaksian kita berkaitan dengan perubahan kehidupan maupun kesaksian-kesaksian penginjilan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan kita. Melalui juga Bapak Ibu membawa, menjemput, mengantar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang kesulitan mereka mendapatkan tempat untuk beribadah, dibawa ke tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sumber utama dari gereja. Kalau gereja kita mau menjadi gereja yang kuat, tidak bisa kita mengandalkan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain, fasilitas, sumber daya dan lain sebagainya, itu instrumen-instrumen tambahan yang memang harus ada supaya gereja kita ada wadah yang tepat. Tetapi sumber utamanya, powernya adalah kuasa Roh Kudus. Fasilitas semua ada, semua berjalan dengan baik. Jika tidak ada Roh Kudus bekerja di dalamnya, maka akan tidak menghasilkan mukjizat, tidak menghasilkan perubahan-perubahan kehidupan. Kadang saya berpikir untuk mensimulasi, mendorong untuk supaya seolah-olah mengalami kuasa Roh Kudus ketika menyanyi, biar awan kemuliaanmu, apa perlu dikasih asap gitu ya, gitu. Supaya ada Roh Kudus datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Roh Kudus tidak bekerja di dalam sebuah gereja, maka gereja itu tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan. Orang tidak akan bisa berubah, dipaksa berubah oleh karena aturan. Tetapi orang akan mengalami perubahan kehidupan ketika hatinya disentuh oleh kuasa Tuhan. Sejahat apapun, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seburuk apapun, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akan mengalami perubahan kehidupan. Contoh, seorang wanita yang kumpul dengan 5 laki-laki, dan 1 yang ada di sekarang itu juga bukan suaminya. Ketika bertemu dengan Yesus tengah hari di sebuah sumur, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka wanita itu mengalami perubahan kehidupan. Dia mengakuinya dan kemudian hidupnya diubah dan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Sehingga seluruh kampung itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga seorang yang dirasuk setan. Jumlahnya 1 legiun tentara setan masuk dalam diri seseorang. Sehingga hari-harinya dia di kuburan-kuburan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengikatnya. Rantai tali apapun bisa dipatahkan semua. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, setan keluar dan dia dipakai oleh Tuhan sehingga 10 kota dimenangkan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin Bapak Ibu kenal namanya Saulus.
kurang jahat apa coba? Dia menganiaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Menganiaya karena pengetahuannya yang tinggi tentang Taurat. Penganiayaan berdasarkan logikanya. Tetapi ketika dalam perjalanan ketemu dengan Yesus, maka sejahat apapun orang itu akan mengalami perubahan. Dia dijamah oleh Tuhan dan dia dipakai untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Itu adalah sumber kekuatan yang kita andalkan. Roh Kudus ini akan memampukan kita mengalami perubahan. Itulah sebabnya jika hidup kita tidak mengalami perubahan yang sesuai dengan firman Tuhan, saya takut tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Sekalipun tiap hari berbahasa roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, perubahan kehidupan inilah yang akan menjadikan gereja menjadi kuat. Orang akan melihat kita bukan apa yang kita katakan, tapi orang akan melihat kita apa yang kita perbuat. Perbuatan kita, perilaku kita akan berbicara lebih kuat daripada khotbah kita. Sama, saya juga akan melakukan yang sama. Apa yang saya lakukan itu akan menjadi khotbah yang kuat. Barangkali Bapak Ibu lupa khotbah saya 1 bulan yang lalu. Tetapi tentu Bapak Ibu akan ingat apa yang saya lakukan. Itu lebih kuat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu contoh kehidupan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kisah para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan dijelaskan jalan itu jalan yang sunyi. Tetapi sebelum saya sampaikan ini, ada latar belakang sebelum ayat ini disampaikan. Filipus ada orang biasa. Dia bukan dari anggota 12 murid itu. Dia orang biasa yang diangkat menjadi majelis gereja. Bapak Ibu Saudara, artinya dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia orang-orang biasa. Bahkan ketika dia bersama-sama di Yerusalem, ketika zamannya Herodes dan orang-orang yang percaya kemudian dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, dia salah satunya juga yang lari dari Yerusalem. Dia ada di kota namanya Samaria. Dia orang biasa, dia juga ikut sama-sama dalam pelayanan seperti biasa. Dia tidak terkenal sampai ayat ini ditulis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi karena Tuhan yang mengubahkan hatinya, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang mengubah hidupnya. Sehingga ketika dia di Samaria, dia tetap menyaksikan tentang Yesus. Dia tetap menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dorongan kuat dalam hatinya tidak menutupi, tidak menghalangi, sekalipun dia berada dalam pengungsian, sekalipun dia berada di dalam pelarian kehidupan itu, tapi dia tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Sehingga ayat menjelaskan bahwa Tuhan menyertainya,
Sehingga banyak mukjizat terjadi. Banyak orang-orang dimenangkan oleh Filipus. Kalau mungkin sekarang ini, Bapak Saudara, dia akan menjadi sosok yang sangat viral. Mungkin akan menjadi sosok yang dicari oleh orang Kristen sekarang ini. Yang suka cari sosok-sosok yang viral-viral. Dia dipakai oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berada ikatan-ikatan dibebaskan. Bahkan banyak orang percaya dan bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang sedang berada di dalam puncak karirnya sebagai seorang anak Tuhan yang berapi-api menyampaikan kabar baik Tuhan, disertai dengan mukjizat, disertai dengan perubahan-perubahan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan memakainya. Walaupun dia bukan pengkhotbah yang hebat, tidak seperti Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang percaya dan bertobat. Tetapi pada waktu itu dia cukup terkenal. Tetapi ketika dia berada dalam puncak karirnya, ayat ini turun. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau mungkin ada malaikat datang kepada Bapak Ibu sekarang, pergilah ke Gaza gitu. Apa berangkat? Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu dijelaskan seperti perintah kepada nabi-nabi lain. Filipus mendapatkan instruksi langsung. Mungkin pemikiran saya ketika saya waktu itu menjabat dari pejabat organisasi, kalau menemukan orang seperti Filipus, dia orang dipakai Tuhan, dia luar biasa, tentu akan saya tempatkan di tempat-tempat gereja-gereja yang besar. Saya akan tempatkan gereja-gereja yang akan memungkinkan gereja itu akan bertumbuh dan berkembang. Sehingga talentanya, sehingga kemampuannya bisa memenangkan banyak orang. Itu kalau saya berpikir. Mungkin Filipus juga sempat berpikir, Tuhan, saya ini sedang jatuh cinta, sedang sukanya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa ada ayat berikut, ada ayat ini. Kenapa saya harus turun ke jalan dari Yerusalem ke Gaza. Dan jelas jalan itu jalan yang sunyi, sepi, gak ada orang. Nah, kemampuan saya nanti kan hilang. Kalau jalan yang sunyi itu bisa jadi memang jalan itu ada jalan, tapi memang tidak pernah dilalui orang. Atau jalan itu adalah jalan yang pernah ada, tapi tidak digunakan lagi. Kalau jalan yang pernah ada tidak digunakan lagi, itu jembatan sebelum di ujung itu kan sebelum dibangun jembatan di ujung itu kan ada belok ke kiri itu, ngepot itu. Sekarang jarang digunakan. Kira-kira seperti itu, jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ayat yang ke-27 saya melihat responnya yang luar biasa. Lalu berangkatlah Filipus. Tanpa argumentasi, tanpa perdebatan, tanpa minta penjelasan kenapa saya disuruh ke sana. Filipus adalah orang-orang yang taat. Sekalipun dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan di sana. Saya bisa memberitakan Injil kalau di kalangan orang banyak. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau Tuhan izinkan ketika saya bertemu dengan banyak orang dan mereka sakit. Tapi kenapa justru saya disuruh ke tempat yang sunyi? Gak ketemu sama orang, gak ada orang lewat. Alasan-alasan itu bisa muncul. Tetapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu
indikatornya adalah dia orang yang taat. Sekalipun belum tahu apa yang dia akan kerjakan. Kalau pakai akal sehat rasional, pakai akal sehat saya tadi, kalau ada orang hebat seperti itu, mesti saya tempatkan di gereja yang besar. Saya tempatkan di gereja yang akan memungkinkan untuk bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap setiap orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada progres dalam kehidupannya. Setiap perintah Tuhan biasanya sangat jelas. Perintah kepada Nabi Musa jelas. Musa pergi menghadap Firaun. Sampaikan kepadanya bahwa umatku harus pergi dari Mesir dan beribadah kepadaku. Sangat jelas. Pergi kepada siapa, mengatakan apa, sangat jelas. Firman Tuhan kepada Yunus juga sangat jelas. Hai Yunus bin Amittai, pergilah kamu ke Niniwe, aku akan menghancurkan negeri itu. Jelas perintahnya. Tetapi kepada Filipus tidak terlalu jelas. Hanya disuruh pergi ke jalan yang sepi. Tidak dijelaskan berapa lama dia harus menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Karena menunggu itu sesuatu yang menjemukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kata lalu berangkatlah Filipus dalam ketaatan menuju jalan yang sunyi itu, ada bagian kalimat yang menjelaskan adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tujuannya hanya untuk Tuhan menyuruh Filipus hanya untuk ketemu seorang sida-sida dari Etiopia. Bapak, Ibu, Saudara, memang dia seorang pejabat. Seorang sida-sida itu, ini memang jabatan di masa yang lampau. Kalau mungkin di dalam kerajaan itu ada yang namanya Kasim. Pernah jabatan namanya Kasim. Nah, jadi dia orang-orang yang dianggap sudah lagi tidak membahayakan karena dia bagian ngurus perbendaharaan dan permaisuri raja, kebutuhannya. Dan sida-sida ini adalah orang-orang yang memang mau mendedikasikan demi jabatannya dan dia harus dikebiri. Jadi kalau dia ngurusi para selir-selir raja, para putri permaisuri raja, tidak mungkinlah dia melakukan yang aneh-aneh karena sudah dikebiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan orang-orang itu hanya orang-orang yang memang mengendaki jabatan itu. Sehingga jabatan itu jabatan yang dianggap tidak membahayakan, tidak mungkin ada kudeta. Karena tidak mungkin ada keturunan lagi yang akan dicalonkan menjadi raja pengganti yang dikudeta. Orang-orang yang sudah cacat dalam kehidupannya, orang-orang yang memang hanya menyerahkan tubuhnya hanya demi jabatan yang dia akan raih itu, dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi kendati demikian, orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan itu, dia mau beribadah kepada Tuhan. Barangkali ketemu dengan orang-orang yang sangat tidak sesuai dengan level atau kelas kita. Mungkin mereka terlalu buruk bagi kita. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih suruh untuk mendatangi orang-orang semacam ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Bayangkan, mereka pergi, mereka dalam perjalanan sambil membaca kitab-kitab. Bapak Ibu sempat baca kitab-kitab kalau sedang dalam bepergian? Kalau sedang nganggur di rumah, sempat baca Alkitab? Kalau buka drakor, sempat Pak. Gitu ya. Kalau buka TikTok, sempat Pak. Tapi kalau buka Alkitab, sih nanti dulu. Itu hari Minggu tugasnya. Gitu. Ini Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang ini sedang duduk dalam perjalanan keretanya sambil membaca kitab. Menyadari ketidaksempurnaan dirinya, menyadari kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Dia membaca kitab-kitab dengan harapan akan mengerti dan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Lalu kata Roh kepada Pilipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ketika Filipus sedang duduk-duduk di pinggir jalan sepi, ada suara Tuhan, datangi kereta itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian Filipus segera ke situ dan mendengar si Daida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan ketika Filipus mendekati kereta itu, kan tentu nggak langsung nyengklak naik. Keretanya jalan, dia jalan di sampingnya. Kemudian dia dengar membaca. Kemudian dia peduli dan dia berkata, mengertikah Tuhan apakah yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bapak bisa bayangkan, kereta sedang berjalan, seorang hamba Tuhan ini yang dipakai luar biasa untuk kesembuhan, untuk membebaskan dari segala ikatan-ikatan jahat. Ada mukjizat pertolongan Tuhan. Sementara ada jemaat yang memang pejabat, dia tidak ikut naik tetapi dia jalan di sampingnya sementara keretanya jalan. Dia baca Alkitab. Kemudian dia bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dan orang itu tidak mengerti dan dia mempersilahkan masuk di kereta. Bapak, Ibu, dan Saudara, nats yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah, ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri ataukah tentang orang lain? Maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sampai akhirnya Sida bertobat, dibaptis, dan Filipus sudah diangkat oleh Tuhan pergi dari tempat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kehidupan kita mau peka terhadap suara Tuhan, kemana kita disuruh pergi untuk menyampaikan kabar baik, lakukanlah itu. Karena Tuhan mau pakai orang-orang yang mereka dalam kegelapan, mereka dalam kesulitan-kesulitan, untuk juga mereka diselamatkan oleh Tuhan melalui kesaksian kita. Orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang yang mau mentaati. Ada sekalipun dia tidak tahu, hanya dia mau, ya baik Tuhan, saya mau lakukan. Seperti Filipus, lalu berangkatlah Filipus. Tanpa bertanya, saya nanti akan ketemu siapa, apa yang saya lakukan, saya nanti ke Jalan Suci itu naik apa, fasilitasnya apa nanti di sana. Dia tidak bertanya begitu. Dia berangkat. Dan Tuhan mengasihi orang-orang Sida ini. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Hal yang sama juga mungkin pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, ada seorang pemimpin geng yang ada di Hongkong sana, namanya Teddy Hung. Kalau anak-anak muda bisa cari di Google, Teddy Hung. Dia orang yang sangat jahat.
Dia tidak ragu-ragu untuk bunuh orang. Dia hidup berkelimang dalam harta. Karena berkelimang dalam harta, dia juga hidup foya-foya, jatuh bangun dalam dosa. Kalau saya masih ingat, istrinya itu 30. Jadi 1 bulan 1, jadi 30. Dan istrinya cantik-cantik. Tetapi suatu saat karena dia dagang narkoba, kemudian dia ditangkap. Dan dia ada dalam penjara. Dan dia mulai memikirkan beberapa tahun kemudian dia berpikir bahwa dia mau mengandalkan uangnya, relasinya, dan dia bisa keluar. Sampai akhirnya ada seorang, memang tidak disebutkan, ada seorang ibu, seorang pendoa yang digerakkan Tuhan, saya berdoa untuk kunjungan ke penjara dan menemui Teddy Hung. Seorang ibu ini tidak tahu, tapi dia dengar jelas suaranya. Dia pergi ke penjara itu dan menemui Teddy Hung. Dia ke sana dengan percaya diri bawa Alkitab, ditolak. Aku tidak butuh Alkitab. Kemudian dari pembicaraan itu sampai akhirnya si ibu ini terus menyampaikan Yesus baik. Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan sukacita dan kebebasan. Sampai akhirnya karena dia menolak, Alkitab diterima tapi ditaruh, dilempar begitu saja. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur. Sekitar 3 hari 3 malam dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa memejamkan mata. Dan itu sebuah siksaan berat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa tidur itu bersyukurlah kepada Tuhan. Di bangku bisa tidur. Tapi kalau di gereja ya jangan tidur. Pak anugerah Tuhan, kalau di gereja itu bawaannya ngantuk. Bapak Ibu Saudara, sampai kan dia sadar, dia baru ingat perkataan ibu ini. Dia tersiksa. Akhirnya dia ambil itu Alkitab yang tidak pernah dihargai itu diambil. Dia mulai baca dan dia ingat, jika memang apa yang dikatakan ibu itu benar, maka saya akan bisa tidur malam ini. Dia baca dan rupanya sambil baca Alkitab itu dia tertidur lelap. Baru pernah ngalamin ini ketika baca Alkitab tidur lelap? Baru 1 ayat sudah. Jadi ini resep baru. Ketika Bapak Ibu gak bisa tidur, baca Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa tidur. Bapak Ibu Saudara, baru dia tidur. Kemudian dia bangun dalam damai. Akhirnya dia memutuskan untuk hidup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kantornya yang biasa dipakai untuk dagang narkoba dibuat menjadi tempat doa. Karena ada ibu pendoa yang peka terhadap suara Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang taat. Hal yang sama juga, Bapak Ibu mungkin ingat seorang bernama Andrew Chan dari Australia yang tahun 2015-an bulan April itu dieksekusi mati karena kasus narkoba. Dia ditangkap ketika usia 19 tahun. Kemudian ketika dia ditangkap, dia sudah divonis hukuman mati. Kemudian di tengah-tengah keputusasaan itu, ada seorang yang sama yang digerakkan Tuhan. Yang digerakkan Roh Kudus untuk mendatanginya. Ketika disampaikan firman Tuhan, si Andrew Chan ini, air matanya tidak pernah berhenti. Dia menangis, dia bertobat, dan dia menyadari kesalahannya. Dari waktu ke waktu dia mengalami perubahan. Sehingga selama dalam penjara itu, sampai Andrew Chan ini dikenal sebagai pendeta napi. Jadi selalu menyampaikan kabar baik.
Apa yang dia terima, dia sampaikan. Walaupun hukuman mati tidak mendapatkan pengampunan, dia harus dihukum mati. Tapi ketika dia dihukum mati, dia minta kepada sipirnya. Ini ceritanya saya baca-baca begitu. Dia yang lain minta ditutup matanya, dia minta matanya dibuka. Dia sudah menyadari kehidupannya. Ketika dia akan menghadap Tuhan, biarlah dia menghadap dengan mata yang terbuka, dengan pengharapan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepekaan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain akan menyelamatkan orang yang tidak punya pengharapan. Kemarin juga saya sempat ke lapas. Ada juga anak yang masih usia 21 tahun. Baru akan menyelesaikan skripsinya dan mau sidang skripsi. Dia ketangkep 43 kilogram. Dan dia dihukum mati. Tapi masih dalam proses. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemarin sempat ketemu dan ngobrol. Saya doakan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan. Saya tanya, mintanya apa, Mas? Saya minta supaya orang tua saya bisa terima situasi ini. Dia anak pertama dan adiknya masih SMP. Karena tergoda, hanya suruh bawa barang jadi kuda. Jadi bawa barang dari tempat sini ke tempat sini dikasih 450 juta. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi pilihan yang salah akan membawa kita terjerumus. Saya sampaikan juga anak-anak muda atau siapa saja, jangan sentuh barang-barang terlarang itu. Kalau tidak akan menyesal di lapas. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang ada di sana membutuhkan kasih sayang Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ada hal yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, yang kita sampaikan akan memiliki kuasa ilahi ketika itu kita lakukan dengan baik. Sekali lagi, perbuatan kita lebih keras berbicara daripada perkataan kita. Sekalipun kadang-kadang ada, perkataan orang itu landep gitu loh. Perkataannya keras, landep, tapi masih lebih keras perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apakah menyampaikan kabar baik itu mudah? Saya rasa tidak mudah. Sejak zaman dulu sudah ada kesulitan-kesulitan. Kalau kita mundur sejenak di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 29. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah. Ini doa mereka berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di tengah-tengah ancaman-ancaman, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini. Bukan lepaskanlah biarlah mereka dibinasakan. Mereka yang mengancam biarlah mereka dijatuhi hukuman mati. Doanya tidak begitu. Tapi doanya kita bisa melihat. Ketika mereka diancam, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka doanya, berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, doanya dilanjutkan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus.
hamba-Mu yang kudus. Jadi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa penghakiman. Tuhan, orang-orang yang menganiaya saya, orang-orang yang jatuhkan saya, orang-orang yang tidak baik sama saya. Tuhan, Engkau hakim yang adil. Engkau berlaku yang baik kepada mereka. Dan mereka tidak sentuh itu. Tapi mereka berdoa, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, tentu doa mereka adalah sungguh-sungguh. Ketika doa dalam keadaan terjepit biasanya sungguh-sungguh. Ketika sedang dalam aniaya, sedang dalam ancaman-ancaman, dalam masalah-masalah yang berat, biasanya doanya itu sungguh-sungguh. Dan doa yang sungguh-sungguh membuat tempat mereka goyang. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bagian dari apa yang Roh Kudus mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Selain dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan berikutnya, mereka diberikan bahasa-bahasa baru. Mereka diberikan bahasa-bahasa di mana Roh Kudus berikan, karuniakan kepada mereka untuk diucapkan. Yang isinya adalah pengagungan dan penghormatan bagi Allah. Di sisi yang lain kita bisa melihat, sementara mereka diberikan penuh dengan Roh Kudus, ada satu yang berbeda. Kepenuhan Roh Kudus akan memampukan mereka untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, mereka memberitakan Allah dengan berani. Kita tidak memaksakan orang untuk menjadi orang Kristen. Tapi kita share kehidupan. Kita berbagi kabar baik. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kepada orang-orang terdekat kita. Kepada suami barangkali. Kepada istri. Kepada kakek, nenek, keponakan. Mereka yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saksikan dengan kuat melalui perbuatan-perbuatanmu. Sampaikan yang pertama, perubahan hidupmu yang diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, sampaikan kabar baik tentang Yesus. Yang ketiga, bawa mereka, jemput mereka, tuntun mereka melangkah ke rumah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu terjadi, gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian yang cukup lama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Tanda Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ada hati yang terbeban seperti hatinya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Bayangkan itu saudara kita. Bayangkan itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Seperti hati-Mu Yesus,
Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, itu tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, tugas orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tugas orang-orang yang memiliki hati seperti hati Bapa. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Seraya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah gereja yang kuat adalah gereja yang bersumber pada Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan penundukan kepada apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Untuk datang ke tempat-tempat di mana itu bukan tempat kita. Bukan tempat level kita. Tetapi jika Tuhan suruh kita, Tuhan mau pakai kita. Karena di sana ada orang-orang yang dikasihi Tuhan untuk diselamatkan. Di sana ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Dan kita dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyadari kemampuan kami sangatlah terbatas. Tetapi kami mau taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan utus kami, seperti Filipus, dia tidak tawar-menawar. Tuhan, aku kan sudah Tuhan pakai. Banyak mujizat yang sudah saya perbuat. Banyak orang-orang saya menangkan. Kenapa saya disuruh pergi ke jalan yang sepi? Ke tempat yang tidak ada orang. Nanti talentaku akan hilang Tuhan. Tetapi justru di sana Tuhan sedang pakai kita untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Filipus di dalam Alkitab itu adalah kami semua, jemaat GSCA Maranatha Family Batu. Kami mau taat kepada suaramu untuk menyampaikan kabar baik, menolong orang mengerti firman Tuhan, menolong orang berfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
di setiap kesempatan. Mampukan kami dengan keberanian dari Roh Kudus untuk menyaksikan perubahan hidup kami yang diubahkan oleh firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Dan berikan kami kekuatan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan melihat gereja-Mu ini akan menjadi gereja yang kuat senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari pagi hari ini diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan dengan tertib, dengan penghormatan kepada Tuhan. Demikian juga yang memberikan secara non tunai, di balik kursi ada bisa scan barcode, tetap dalam penghormatan kepada Tuhan. Karena persembahan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku bersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Bapa di surga, inilah persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Inilah penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami tidak kekurangan sampai hari ini. Terima kasih juga buat dorongan hati untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan sebagai ekspresi iman kami kepadamu. Tuhan sanggup memenuhi kami. Persembahan untuk misi, persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kemajuan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, berkatilah kami supaya kami mampu mengelola keuangan dengan baik, dengan benar. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi pemenangan jiwa-jiwa, bagi penjangkauan jiwa-jiwa, sehingga surga bersuka cita karenanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan yang terbaik hari ini. Kiranya tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Kami serahkan persembahan kami ini
Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kiranya kita bisa mengikutinya dengan baik. Hari-hari yang sudah bisa kita jadwalkan. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 sore di wilayah masing-masing. Mari seluruh jemaat Mafa bergabung dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan, dan mengutus. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah yang sudah disampaikan, ya Tuhan menolong kita. Dan tambahan untuk dipersiapkan, nanti tanggal 6 Mei akan ada ibadah kebangunan iman yang akan dilayani oleh Pak Stephen Tong. Jadi Pak Tong. Jadi akan dilayani, Bapak Ibu bisa sama-sama nanti tempatnya di YPPI. Nah, ada YPPI jam 6. Bapak Saudara bisa sama-sama, beliau adalah sangat senior dan panitianya menyampaikan mungkin kali ini yang terakhir Pak Stephen mau melayani Tuhan untuk datang di Kota Batu. Datang bersama-sama, Tuhan akan memberkati. Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam dan di luar negeri. Perkataan memang tajam, keras untuk menyatakan kebenaran-kebenaran iman yang sudah banyak disalahgunakan di akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan akan tolong kita bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Bapak Saudara, terima kasih buat doa-doanya. Istri saya sudah sehat kembali, beberapa waktu harus opnam di rumah sakit karena demam berdarah. Tuhan tolong dan hari ini bisa bersama-sama. Sekali lagi terima kasih doa-doanya, terima kasih juga buat kunjungannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin saya tidak kenali, ada yang baru pertama kali bersama-sama masuk gereja ini. Adakah? Semua masih lama ya? Puji Tuhan, Bapak Saudara. Nanti minggu depan setelah khotbah ini, saya percaya Bapak Ibu akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Kok sepi ya? Bapak Ibu akan bersaksi kepada Tuhan. Dan nanti bangku depannya akan penuh, atas akan penuh. Bapak Saudara, satu orang bawa satu, nanti akan penuh. Dan ibadah bisa 2 kali. Tuhan akan menolong dan memberkati kita
semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali. Dan kami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Biarlah kami boleh ada keberanian untuk mewartakan kabar baik yang dari Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang saat pagi hari ini. Hamba berdoa, berkatilah rumah tangga mereka. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan. Limpahkan sukacita, limpahkan damai sejahtera-Mu atas keluarga kami. Sehingga keluarga kami baik-baik saja dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap pekerjaan kami. Apa yang dijumpai oleh tangan kami, aktivitas, kreativitas, biar dalam berkat dan anugerah Tuhan. Sehingga ada terobosan-terobosan baru dalam ekonomi kami. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan Tuhan izinkan berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan karena berkat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan seorang diri, memohon anugerah Tuhan, memohon setiap pergumulan-pergumulan kami mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati ketika kami membangun mezbah keluarga kami. Ketika kami berdoa bersama-sama dengan keluarga, biarlah berkat-Mu turun atas keluarga kami. Penjagaan Tuhan atas keluarga kami. Bahkan ketika kami beribadah raya seperti hari ini, biarlah perkenanan Tuhan juga terjadi atas kami. Karena kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kuasa ibadah. Hakikat ibadah boleh kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perubahan kehidupan. Ada pengharapan baru nampak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan hanya pelayanan kami saja yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami juga berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Yang lemah tubuh terbaring karena sakit. Biar Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah sang penyembuh kami. Biarlah mereka berada dalam kesembuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang bepergian, keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Urusan-urusan bisnis maupun urusan-urusan keluarga. Pergi dan pulang mereka dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biar selalu dalam berkat dan anugerah-Mu. Bangsa kami ada dalam kendali Tuhan. Hamba berdoa setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hamba berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang ada di kota, di gunung. Dimanapun mereka berada di wilayah Indonesia ini.
Tuhan memberkati mereka. Memberkati dengan kesejahteraan, memberkati dengan keamanan, memberkati dengan kebahagiaan Tuhan. Dan biarlah dari setiap sudut-sudut bangsa kami, ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Hamba juga berdoa bila gereja menjalankan fungsinya untuk mewartakan kabar baik Tuhan, untuk membawa mereka yang terikat dibebaskan, untuk membawa mereka yang hidup dalam gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan memberkati. Dan kami yang sudah ada dalam ruangan gereja, biar hidup kami hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, anugerah Tuhan turun atas kami. Bapak Ibu, arahkan hatimu, iman dan pengharapanmu kepada Tuhan, karena berkat datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan indah dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi akan menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin.